Sebagai sebuah industri, panggung hiburan tanah air adalah medan persaingan. Para pelaku berlomba menawarkan kelebihan dan keunggulan. Berbagai cara dan strategi ditempuh. Modal dasar tentu saja skill, dari yang mahir akting, pintar bernyanyi, lihai melawak, jago presenter, hingga yang lincah berfoto dan berlenggak-lenggok. Cukup? Tentu belum. Wajah yang enak dipandang adalah bumbu pelengkap. Utamanya bagi kaum wanita. Tak bisa dimungkiri, kecantikan adalah aset, yang karenanya membuat pesona semakin menggoda. Namun tak semua ditakdirkan lahir membawa kecantikan yang sempurna. Ada saja yang kurang. Tuntutan agar selalu tampil cantik dan menarik, inilah yang mendorong sejumlah selebritis memermak anggota tubuh. Dari yang tanam benang, pasang implan, filler, dan suntik vitamin, hingga operasi plastik. Pedangdut Evi Masamba sadar kalau penampilannya tak cukup memikat. Tanpa jaim, wanita kelahiran Luwu Utara 7 Mei 1991 mengakui telah memermak gigi, hidung, dan dagunya. Hidungnya Evi kan nggak tinggi, yang jadinya kita fokus di benang hidung. Terus supaya mukanya nggak terlalu kotak, kita bikin agak kelihatan V-shape gitu. Tadinya botox gitu kan. Nah, cuman nih botox udah nggak terlalu perlu sih. Kita lebih main di dagu aja. Namun untuk menjadikan wajah yang lebih cantik, segar, dan memukau bukan harga yang murah. Untuk semua perawatan yang dilakukan Evi, setidaknya harus menyediakan 5-10 juta sekali datang. Bayangkan saja jika ia mesti melakukan perawatan lebih dari sekali dalam sebulan. Bukan karena tidak pede, Nita Thalia sampai mereparasi hampir semua organ penting di tubuhnya. Namun ketatnya persaingan dengan kemunculan daun muda membuatnya harus pandai-pandai menjaga penampilan. Tak tanggung-tanggung, biduan 36 tahun ini tanam benang di pipinya. Cuma melakukan pasang implan aja sih. Jadi cuping ini masih asli, cupingnya asli, yang lain-lain kiri kanan masih asli. Jadi cuman pasang implan hidung aja, dan itu juga yang benar-benar natural banget. Size-nya juga S. Operasi implan pada hidung, membenarkan dagu, operasi mata, hingga memasang finir pada gigi. Sepanjang 10 tahun ini, Nita nyaris sudah mempermak seluruhnya. Perubahan memang terlihat signifikan, sampai-sampai ia tak dikenali anak dan suami. Untuk menjadi cantik memang tak murah, tetapi biaya mahal juga tak pernah bohong. Untuk semua perawatan yang dilakukannya, setidaknya Nita sudah mengeluarkan uang hampir $500 miliar. Mengilas balik 12 tahun sudah, Syahrini berkecimpung di dunia hiburan. Salah satu hal yang sempat diperguncingkan publik selama perjalanan karirnya ialah perihal perubahan wajahnya dulu dan sekarang yang begitu berbeda. Kala mengawali karirnya di tahun 2007, wajah Syahrini chubby. Namun seiring berjalannya waktu, pesonanya pemilik nama asli Fatimah Syahrini Zailani kian terpancar dan semakin tampak cantik. Tudingan melakukan operasi plastik ditampiknya. Istri Reno Barak itu mengaku hanya rutin melakukan treatment wajah. Make up yang tebal kini berubah natural dan simple. Meskipun begitu, Syahrini selalu tampil dengan riasan model alias on fleek. Bukan operasi, sulam alislah yang dilakukan. Alasan utamanya untuk mempersingkat waktu make up, mengingat kegiatannya yang padat. Demi memiliki alis yang mempesona dan simetris, wanita yang kerap disapa Incas itu rela mengeluarkan uang hingga hampir 20 juta. Tak heran bila model alis ala Syahrini selalu mencuri perhatian. Bukan hanya Syahrini, Ayu Ting Ting juga mendapat tudingan serupa. Operasi plastik digadang-gadang yang membuat wajah ibu satu anak itu kian cantik. Kala itu Ayu mengaku perubahan wajahnya terjadi lantaran dirinya rutin melakukan perawatan wajah. Salah satu yang rutin dilakukan adalah sulam alis. Namun sayang, model alis wanita kelahiran Depok yang terlihat tebal dan kaku seringkali menjadi sasaran empuk netizen untuk membulinya.
Terlebih meski sudah terlihat tegas, di beberapa kesempatan Ayu masih tetap menggunakan pensil alis agar terlihat lebih tebal. Artis lainnya yang memilih sulam alis untuk merubah wajahnya agar lebih sempurna adalah Nagita Slavina. Istri Raffi Ahmad itu beruntung melakukan sulam alis. Pasalnya, wajah wanita yang kerap disapa Gigi itu semakin sempurna dengan alis yang simetris. Sulam alisnya sudah mulai pudar, Gigi mengakali dengan pensil alis agar terlihat tetap on fleek di setiap kesempatan. Sejak kemunculannya di industri hiburan tanah air sebagai seorang wanita, wajah Bella Sofie tidaklah jelek. Namun tak apa yang mendasari wanita 28 tahun itu justru memilih mempermak wajahnya. Bukan sekedar sulam alis, Bella Sofie juga nekat melakukan operasi hidung agar terlihat lebih mancung. Tidak puas sampai di situ saja, nyatanya demi membuat pipinya kian tirus, metode kecantikan tanam benang ikut diliriknya. Sosok Nikita Mirzani memang tidak pernah terlepas dari perhatian publik. Salah satunya perubahan wajah ibu 3 anak itu yang kian mencolok sejak awal kemunculannya tahun 2010 hingga kini. Di tahun 2017, Niki tampil dengan bibir barunya yang terlihat lebih tebal berkat suntik filler yang dilakukannya. Tak main-main, untuk merubah bibirnya agar lebih bervolume, Niki harus mengeluarkan hingga ratusan juta rupiah. Tak berhenti sampai di situ saja, tahun 2019 lalu, Niki mengaku baru melakukan operasi plastik, yaitu merubah bentuk hidungnya. Demi hidung yang mancung sempurna ini, mantan istri Dipolatif itu menghabiskan biaya 1,1 miliar rupiah. Tahun 2014, Vega Darwanti muncul dengan perubahan penampilan sangat mencolok yang membuat wajahnya lebih terlihat cantik mempesona adalah finir gigi. Untuk gigi kelinci hingga kini masih menjadi tren tersebut, kala itu untuk satu giginya saja, wanita 33 tahun ini harus mengeluarkan biaya sebesar 10 juta rupiah. Namun untuk perawatan wajah lainnya seperti suntik botox, tanam benang, hingga operasi wajah, diakui Vega nyalinya masih ciut. Selebriti lainnya yang tak ingin kalah merubah salah satu bentuk wajahnya adalah Soimah. Wanita yang mengawali karir sebagai sinden ini ikut menjalani treatment sulam alis. Tak hanya itu saja, finir gigi pun dilakukan Soimah. Untuk tampilan gigi yang lebih putih bersih ini, Soimah mengaku merogoh kocek hingga 98 juta rupiah. Tak hanya di kalangan wanita, beberapa artis pria juga melakukan aksi nekat perubahan wajahnya. Dan yang gemar permak wajah adalah Ivan Gunawan. Sebagai seorang desainer kenamaan dan selebriti, nampaknya Ivan Gunawan sadar betul bila penampilannya menjadi suatu hal penting. Meski sudah memiliki wajah yang tampan, mantan kekasih Rosa itu melakukan sulam alis. Bukan hanya itu, di awal tahun pria 38 tahun itu hadir dengan penampilan berbeda. Konon, Ivan merubah hidung dan kelopak matanya saat dirinya berlibur di Korea Selatan. Dan artis terakhir yang mempermak wajahnya adalah Raffi Ahmad. Sempat terbilang cuek untuk urusan penampilan, terlebih dirinya sudah terlahir tampan, Raffi terpaksa harus memakai finir lantaran giginya yang mulai rusak. Tak main-main untuk finir gigi, ayah dari Rafathar Malik Ahmad itu rela mengeluarkan uang sebesar 100 juta rupiah. Evi Masamba dan Nita Thalia merasakan manfaat dan faedah nyata dari oplas wajah yang dilakukan. Semula burik, kini cantik. Yang dahulu kusam menjadi bercahaya. Beruntung pula semua treatment tak mendatangkan resiko. Cerita berbeda justru datang dari beberapa selebritis yang gagal dengan perawatan yang dilakukan. Bukannya bertambah menarik, justru nyaris merusak wajah secara permanen. Dan bahkan ada yang hampir mengorbankan nyawa. Hasrat untuk memiliki hidung yang menarik pernah menggoda Moa M melakukan operasi. Untuk mewujudkan, istri Lee Jong Hun ini sampai berobat ke salah satu klinik kecantikan di Singapura. Biaya mahal yang menyentuh ratusan juta tak terlalu dirisaukannya. Waktu pertama kali saya di Singapura perbaikan, itu mahal banget. Kisarannya mungkin sekitar ya 100, ya 100-an ya. Itu karena
Singapura, mungkin kurensinya lebih mahal. Tapi setelah di Korea pun sebenarnya sama, karena memang standarnya mereka adalah 3 kali lipat dari harga orang Korea asli. Memang peraturan pemerintah ya, karena pendapatan salah satu pendapatan terbesar negara. Sayang, dari beberapa kali operasi plastik, Moa malah tak mendapatkan hidung yang diinginkan. Bukannya tambah bagus, malah pernah bengkok. Kalau pengalaman ada, karena memang kan dari hidung saya sempat pernah operasi juga, karena memang dulu pernah kecelakaan, terus saya perbaiki, tapi perbaikinya kan kurang bagus ya. Dulu karena operasinya itu untuk memperbaiki, hanya bukan kecantikan. Setelah itu baru saya memperbaiki dengan kecantikan. Penyanyi jazz Nona Kandola juga punya pengalaman menyakitkan. Operasi plastik pada bagian hidung yang dilakukannya di Korea Selatan tahun 2014 hampir saja membuat hidungnya tak berfungsi sempurna. Pasca operasi, tulang hidungnya keluar dan menumbuhkan infeksi. Kalau Nona sih lebih nggak boleh nyesel, karena itu kan memang waktu itu pilihan sendiri. Cuman waktu itu agak kecewanya karena apa? Udah operasinya di Korea 2014 Desember ya. Mungkin hidung karena gampang alergi juga, ataukah memang si apanya tuh yang itu dimasukin itu memang gak cocok, atau karena cuaca panas, nggak paham ya. Cuman pas di sana tuh sebenarnya baik-baik aja. Balik di sini tuh panas, terus gimana segala macem, dicabut benangnya, udahlah itu mulai infeksi, mulai nongol dikit, nggak bener nih. Balik lagi ke Korea. Untuk operasi memancungkan hidung, Nona bahkan harus merogoh ratusan juta rupiah. Dia bersyukur kegagalan ini membuatnya tersadar untuk bersyukur dengan pemberian Tuhan. Tak saja menimpa selebritis masa kini, 10 tahun lalu kegagalan treatment kecantikan juga membuat Po Ati kapok mengulanginya. Komedian senior ini pernah melakukan suntik silikon pada bagian wajah. Bukannya bertambah kinclong, perawatan ini nyaris merusak seluruh mukanya. Efeknya baru dirasakan sekarang. Po Ati harus melakukan sedot silikon yang sudah menyatu di kulitnya. Apa adanya aja lah, emak yang udah ngejalanin segala macem cara. Menyesal sebab apa? Ya kerepotan gitu, kerepotan sama harus berapa puluh kali, bukan cuma sekedar uang tapi waktu juga. Artis peran bernama lengkap Ati Riwayati menyesal telah melakukan. Niatnya untuk terlihat awet muda justru membuatnya sengsara. Kalau menurut emas ya, cantik itu adanya di hati, itu aja. Jadi kalau hati kita cantik, bahasa kita cantik, tutur kata kita cantik, tingkah laku kita cantik, itu yakinlah ke muka keluar cantik. Itu kalau menurut Mak sekarang ya, karena pengalaman itu udah dengan segala macam cara. Judul-judulnya memang yang paling cantik itu ya hati. Istilah bahasa kerennya tuh inner beauty. Keluar dia cantiknya kalau menurut Mak gitu. Efek suntik silikon memang membuat Po Ati menderita. Benjolan yang tumbuh di wajahnya adalah salah satu efek. Sampai kini ia masih harus bolak-balik ke dokter untuk mengobati. Dulu terlalu berani coba-coba, nyatanya ya begitu, penyesalan ya nggak habis-habis. Sampai sekarang nih masih nonjol. Ini nonjol lagi, udah keluar lagi, ini udah keluar lagi, walaupun masih kecil. Nanti kalau udah agak besar biasanya sebesar begini nih baru dipotong lagi. Itu always nggak bakalan habis, terus begitu. Jika disadari, meski memiliki keuntungan yang besar, sejumlah treatment kecantikan juga mempunyai resiko yang tinggi. Di tengah penantian akan suksesnya operasi plastik, implan, filler, botox, suntik vitamin, hingga tanam benang, sejumlah ancaman sesungguhnya juga tengah mengintai. Hati-hati, belakangan ini sudah di-ban di luar negeri, sudah dilarang untuk melakukan filler di hidung. Kenapa? Karena resikonya sangat besar sekali, yaitu bisa terjadi sumbatan di pembuluh darah yang ada di sekitar hidung dan mata. Pada saat dia menyentuhkan filler itu, kalau misalnya kena pembuluh darah masuk ke dalam, bisa menyebabkan kebutaan. Tidak saja kajian medis,
Secara psikologis juga terkandung beberapa kemungkinan adanya gangguan kepercayaan diri dari para penyuka treatment kecantikan tersebut. Jadi secara psikologis orang yang melakukan surgery, ya artinya facelift atau apapun itu, operasi plastik, ada kecenderungan manusia menutupi hal itu. Gitu, karena apa? Malu. Dia tidak mau merasa bahwa orang ini cantik bukan natural gitu loh.